Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua. Mari kita persiapkan hati kita satukan hati kita. Walaupun ada di antara kita sedang di rumah, tapi kita satu hati. Kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau mendengarkan suara Tuhan, kita mau sehati bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Tapi mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hari ini Kau berikan kami hari yang indah, hari di mana kami dapat bersekutu dengan Engkau, memuji, meninggikan, mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang mengurapi kami, mengurapi umat-Mu yang ada di rumah, mengurapi kami semua yang ada di gereja ini, semua yang melayani pekerjaan-Mu. Marilah Allah Roh Kudus pimpin kami, urapi kami. Kami percaya ketika kami ada di dalam Engkau, Engkau akan memberikan kami kuasa yang luar biasa. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat lagu pujian kepada Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu akan Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau sangat baik bagi kami. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami yang lemah, bagi kami yang letih, bagi kami yang sakit, bagi kami yang rindu untuk selalu bersama-sama dengan Engkau. Engkaulah Allah yang kami sembah. Engkaulah Allah kami yang kami puji. Engkaulah Allah kami yang selalu memberikan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam segala hal bagi kami. Ketika kami lemah, Engkau yang menguatkan kami. Ketika kami sakit, Engkau yang menyembuhkan kami. Ketika kami takut Tuhan, Engkau memberikan kami keberanian. Sebab Allah Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan. Segala pujian hormat bagi Engkau, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Apakah semua bersuka cita? Amin. Shalom. Shalom yang ada di rumah. Apakah kita semua bersuka cita? Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai. Supaya apa? Supaya Tuhan senang atas puji-pujian kita. Amin. Haleluya. Kita angkat lagu pujian ini kepada Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kita bersatu hati. Walaupun kita sedang ada di rumah, kami ada di gereja. Tapi kita bersatu hati. Amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Sekali lagi katakan, satukanlah, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Roh tercurah dari surga, tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Lebih semangat lagi, jikalau mau melompat, lompatlah untuk Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Mari katakan kepada Tuhan dengan iman. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Amin. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Haleluya. Masih mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Kita angkat lagi lagu pujian kepada Tuhan. Ada gerakan roh Allah. Kita percaya ketika di rumah pun gerakan roh Allah saat ini sedang bekerja buat kita. Haleluya.
gerakan Roh Allah di sini. Katakan di rumahmu. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Mari angkat tangan dan katakan Hosana. Kami menyembahmu Tuhan, kami memujimu. Haleluya. Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Yang datang dalam nama Yesus akan memperoleh Roh Kudus untuk menolong kita. Amin. Haleluya. Saya persilakan kita duduk semua, kita akan mendengarkan firman Allah. Kita percaya ketika kita mendengarkan firman-Nya, kita akan dikuatkan dalam kondisi apapun. Haleluya. Katakan di rumahmu, Roh Kudus hadir di sini. Di hatimu, di keluargamu, di setiap gerak langkahmu. Ada Roh Allah yang bekerja ketika engkau rindu akan kehadirannya. Katakan Roh Kudus hadir di sini, memenuhi setiap hati kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita berdoa. Roh Kudus, hadirlah di sini. Jamahlah hati kami. Sadarkanlah kami Tuhan akan keadaan kami. Bahwa di luar Tuhan, hidup kami tidak bermakna, tidak berarti. Sadarkan kami Tuhan bahwa kami sungguh-sungguh memerlukan Engkau setiap hari bahkan setiap waktu. Roh Kudus tolong kami untuk hidup bagi-Mu. Roh Kudus pimpin perjalanan hidup kami. Ajar kami untuk terus percaya
dan melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami dengan Roh-Mu. Jamah setiap pendengar di rumah di mana saja oleh Roh-Mu yang kudus. Terpujilah Tuhan, berfirmanlah kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Apakah masih ingat tanggal 31 yang lalu kalau saya sebutkan salam Pentakosta, lalu dijawab 3 kali. Siap? Haleluya. Salam Pentakosta. Sekali lagi. Salam Pentakosta. Haleluya. Firman Allah untuk kita hari ini saya akan baca dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat 8. Kemudian 14 ayat 26 dan 15 ayat 26. Inilah firman Tuhan untuk kita sekalian. Yohanes 16 ayat 8. Kemudian Yohanes 14 ayat 26 dan Yohanes 15 ayat 26. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kemudian pasal 14 ayat yang ke-26, tapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Satu lagi 15 ayat 26, kalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara dimanapun berada, Roh Kudus bukan hanya ada pada hari Pentakosta, bukan hanya pada hari ke-50 sesudah kebangkitan Yesus, tetapi kita memerlukan Roh Kudus tiap-tiap hari, bahkan tiap-tiap saat dalam kehidupan kita ini. Maka hari ini saya akan berbicara tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. The role of the Holy Spirit in the life. The role of the Holy Spirit in the Christian life. Yang pertama, saudara-saudara, apa peran Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan? Yang pertama adalah menyadarkan manusia. To revive us, to make us realize, to realize us, menyadarkan kita supaya kita sadar bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Amin. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan sadar bahwa Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang harus dipercayai, diterima sebagai juru selamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menyadarkan kita bahwa setiap manusia adalah orang berdosa, tidak layak di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Manusia layak dihukum karena dosanya. Lalu Roh Kudus akan menyadarkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita itu. The Holy Spirit realizes us to confess all our sin. Roh Kudus menyadarkan kita supaya kita menjauhi dosa, meninggalkan dosa kita, bukan saja meninggalkan tapi membenci dosa, jijik terhadap dosa. Walaupun kita menjadi orang Kristen, tapi kita masih sering senggol-senggol dosa, dekat-dekati dosa. Maka satu kali kita akan tergelincir ke dalam dosa. Kita akan jatuh ke dalam dosa.
Karena itu Roh Kudus akan menyadarkan kita untuk menjauhi dosa, meninggalkan dosa, bahkan membenci dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus akan menyadarkan manusia untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Hari-hari ini begitu banyak manusia yang bukan manusia lagi sebenarnya. Namanya manusia, tetapi kelakuannya, perbuatannya, sikapnya sama dengan binatang. Bukankah Yesus pernah menyebut Herodes adalah serigala? Bukankah juga Nebukadnezar pernah dihukum oleh Tuhan menjadi seperti binatang, harus makan rumput bertahun-tahun karena meninggikan diri? Roh Kudus menyadarkannya bahwa dia telah berdosa. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, maka Roh Kudus menyadarkan manusia yang berdosa, manusia yang jahat. Hari-hari ini juga, bukankah di tengah-tengah kita, di lingkungan kita, di antara kita, ada banyak manusia, ada banyak bapak-bapak yang bukan jadi bapak, tapi malah menjadi binatang. Kalau seorang bapak memperkosa anak tirinya, anak kandungnya, bukankah dia lebih bijak dari binatang? Binatang mengenal anaknya, maaf, babi mengenal anaknya, anjing mengenal anaknya. Tapi ada orang-orang yang tega, yang bisa memperkosa anaknya sendiri. Bukankah itu lebih dari binatang? Roh Kudus menyadarkan manusia untuk memanusiakan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus akan menyadarkan kita untuk selalu waspada terhadap segala tipu daya setan, tipu daya iblis yang selalu mengintai, mengintip kita. Kapan kita lemah, kapan kita lalai, maka di situ dia akan masuk. Roh Kudus akan menyadarkan setiap orang yang percaya bahwa kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Kita tidak ada kekuatan apapun tanpa Tuhan. Hidup kita ini tidak berguna, hidup kita ini tidak bermakna, gersang tanpa Tuhan. Roh Kuduslah yang menyadarkan manusia untuk memahami, menyadari keadaannya. Menyadari bahwa dia memerlukan Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa Tuhan hidup ini tidak berarti dan penuh dengan keputusasaan. Roh Kudus akan menyadarkan kita untuk senantiasa menyadari bahwa kita setiap saat memerlukan Tuhan dan menyadari bahwa setiap saat kita harus hidup dalam kekudusan. Yang kedua, peran Roh Kudus yang kedua, the second one is to help us. Peran Roh Kudus yang kedua dalam kehidupan orang percaya adalah menolong kita. The second role of the Holy Spirit in our life is to help us. Menolong kita dalam segala hal. Bukankah kita sering merasa bahwa kita begitu lemah, tidak berdaya? Bukankah kita sering juga merasa sebagai orang Kristen, walaupun kita sudah orang Kristen, tapi seringkali kita tidak tahu berdoa. Seringkali kita kehabisan kata-kata, kehabisan kamus untuk berdoa. Tapi Roh Kudus akan menolong kita untuk berdoa. Roma 8 ayat 26. Seringkali kita tidak tahu apa yang harus kita doakan, tapi Roh itu akan menolong kita untuk berdoa. Membawa kita masuk ke hadirat Allah untuk mengalami hadirat Allah, mengalami kuasa Tuhan. Katakan amin. Haleluya.
Tanpa Roh Kudus kita lemah, tanpa Roh Kudus kita sungguh-sungguh tidak berdaya, tapi Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk dapat menerima, mengampuni, mengasihi orang tanpa perbedaan. Bahkan untuk dapat menerima, mengampuni, mengasihi orang yang tidak terampuni. Pernahkah saudara merasa bahwa dosamu terlalu besar sehingga tidak dapat diampuni? Atau pernahkah saudara merasa bahwa dosa orang lain terlalu besar sehingga tidak dapat diampuni? Tapi ingatlah, Yesus pernah berkata bahwa kita harus mengampuni setiap orang berapa kali? Berapa kali? Murid-murid berharap bahwa Yesus akan menjawab mereka hanya mengampuni sebatas 3 kali atau 7 kali. Kenapa 3 kali dan 7 kali? Karena 3 kali dan 7 kali adalah angka yang sempurna. Ternyata mereka keliru. Saudara-saudara, manusia mungkin hanya mampu bisa mengampuni orang yang bersalah 3 kali atau maksimum 7 kali. Lebih dari itu, kita memerlukan pertolongan Roh Kudus untuk mengampuni orang yang tidak terampuni. Maka jika ada seseorang dalam pikiran saudara, dalam hati saudara, dalam hidup saudara yang tidak dapat saudara ampuni, saudara memerlukan pertolongan Roh Kudus untuk dapat mengampuninya. Amin. Lepaskan pengampunan, maka hidupmu akan bahagia. Tapi itu hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan menyertai kita selama kita hidup. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus akan menolong kita untuk bersaksi. Ketika kita berpikir, ketika kita menyangka bahwa Roh Kudus hanya ada pada hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus hari yang ke-50, kita keliru. Kita memerlukan Roh Kudus sepanjang umur hidup kita. Saudara-saudara, jangan bahagia jika engkau sudah selamat. Jangan terlalu bangga ketika saudara sudah menerima baptisan Roh Kudus, sudah berbicara dalam bahasa roh. Tujuan pencurahan Roh Kudus tidak terbatas di situ. Tujuan kita dibaptiskan Roh Kudus adalah supaya kita menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang lain. Boleh katakan amin? Boleh katakan amin? Orang yang dipenuhi Roh Kudus dengan Roh Kudus bukan maksudnya Tuhan supaya dia kuat, bukan hanya itu saja. Supaya dia bisa setia ikut Tuhan, bukan itu saja. Tapi yang lebih penting adalah supaya kita bisa menjadi pemberita kabar baik. Katakan amin. Katakan amin. Katakan, aku harus menjadi pemberita kabar baik. Aku sudah dipenuhi Roh Kudus, maka aku harus bersaksi, memberitakan Injil kepada lingkunganku, kepada keluargaku, kepada kawan-kawanku, kepada siapa saja yang memerlukan keselamatan, pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, peran Roh Kudus yang ketiga dalam kehidupan. The third one is to guide us, to lead us, memimpin kita, memimpin kehidupan kita. Tahukah saudara bahwa perjalanan hidup kita ini sungguh panjang, tetapi kita harus menempuhnya dalam waktu yang singkat. Gimana caranya, saudara-saudara? Perjalanan itu begitu panjang, tidak terbatas. Tapi kita harus bisa sampai dalam waktu yang terbatas. How can? Bagaimana bisa? Maka kita memerlukan pemimpin. Jalan itu banyak persimpangan, tanpa petunjuk arah. Jadi kita tidak tahu
kemana kita harus pergi karena tidak ada petunjuk arah. Lihat kalau di jalan-jalan ada Brastagi 80 km, ditunjuk arahnya kan? Tapi perjalanan kehidupan kita ini, perjalanan kehidupan rohani kita ini, memang perjalanan yang sungguh panjang, namun tidak ada petunjuk arah dan banyak persimpangan. Maka kita memerlukan seorang guide yang berpengalaman, yang menguasai rute perjalanan kita, yang sudah bolak-balik ke tujuan kita itu. Siapakah dia? Itulah Roh Kudus, Holy Spirit. Lead our journey. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus akan memimpin kita dalam segala kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 berkata bahwa Yesuslah kebenaran. Amin. Aku jalan, kebenaran, dan kehidupan. Itulah kata Yesus. Yesuslah kebenaran itu. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kita tidak dapat jalan sendiri. Kita memerlukan pertolongan Roh Kudus. Supaya sinar Tuhan menerangi kita untuk dapat berjalan dalam jalan kehidupan. Roh Kudus akan memimpin kita melewati lembah duka benua. Jalan-jalan yang gelap dan ngeri. Kita memerlukan pertolongan Tuhan. Sebab kita tidak dapat jalan sendiri. Tidak ada orang yang dapat menolong kita. Kita sangat lemah, kita letih. Mintalah Roh Kudus berjalan senantiasa dekatmu. Sebab engkau tidak dapat jalan sendiri tanpa pemimpin, tanpa pimpinan Roh Kudus. Peran Roh Kudus yang terakhir dalam kehidupan kita ialah mengajar. To teach us, to train us, to coach us. Roh Kudus akan mengajar kita. Roh Kudus mengajar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perintah agung Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergilah ke seluruh dunia. Terus beritakan Injil. Terus baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setelah itu dan ajarlah mereka. Diajari untuk apa? Bukan hanya diberi pengetahuan untuk mengisi otak. Sehingga otaknya penuh. Ilmunya banyak. Tidak sampai di situ. Ilmu itu, pengetahuan sangat dibutuhkan untuk hidup dalam dunia ini. Tapi apakah ilmunya hanya sampai di otak ini saja? Tidak cukup. Harus diterapkan ilmunya, dipraktekkan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diperintahkan oleh Yesus untuk pergi memberitakan kabar kesukaan, kabar keselamatan, kabar sukacita kepada setiap orang dalam setiap kesempatan. Tadi saya sudah katakan perjalanan kita begitu panjang, tapi waktunya terlalu singkat. Setelah orang tua baru menyadari, oh ternyata aku sudah tua dan belum melakukan apa-apa. Apakah saudara tahu itu? Apakah saudara sudah menyadarinya? Mungkin belum, karena saudara belum tua. Saudara masih pikir sekarang, oh aku masih muda. Tapi waktu ini begitu cepatnya berlalu. Sehingga kita tidak sadar apa yang kita lakukan setiap hari. Apa yang kita perbuat setiap hari. Apakah kita menyadari
bahwa apa yang kita lakukan itu berguna atau tidak untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang lain. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, hidup ini harus bermakna. Hidup ini harus berguna. Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Untuk siapa? Untuk keluarga kita. Kalau tidak, berarti hidup kita sia-sia. Padahal Tuhan menciptakan kita bukan untuk hidup sia-sia. Katakan amin. Tuhan mau saya berguna. Katakan. Tuhan mau saya menjadi berkat untuk orang lain. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk berbuat baik. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk menolong orang lain. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk membawa orang lain kepada Tuhan. Kesempatan apa? Kesempatan memberitakan Injil. Bersaksi. Roh Kudus mengajar kita. Roh Kudus melatih kita. Roh Kudus menuntun kita untuk mulai menyaksikan kasih Tuhan kepada setiap orang yang kita temui, kepada setiap sahabat kita, teman-teman kita. Bersyukur bahwa pada masa pandemi corona ini sebetulnya maka terbukalah kesempatan bagi kita untuk menginjili orang lain. Melampaui tembok gereja, melampaui tembok organisasi, melampaui batas-batas wilayah, melampaui batas-batas negeri. Maka walaupun ada orang yang keberatan bahwa Injil ditulis dalam bahasanya sendiri, tapi ketika orang tersebut suka menggunakan internet, walaupun Injil dalam bahasa tertentu dihapus dari Play Store, tapi ingat, hari-hari ini kita memberitakan Injil. Memborbardir, melewati, meruntuhkan tembok-tembok pemisah. Tembok suku, tembok bahasa, tembok agama, tembok negara. Ini kesempatan luar biasa. Puji Tuhan. Orang-orang Kristen harus menggunakannya bukan hanya pada masa pandemi corona, tapi untuk seterusnya dan selama kita hidup. Amin. Amin. Haleluya. Rupanya di balik pandemi corona yang selalu ditakuti orang, di balik pandemi corona yang menakutkan, ada kesempatan yang luar biasa untuk memberitakan kabar sukacita, kabar Injil untuk didengar setiap orang. Karena Yesus berkata, aku baru datang kalau Injil sudah didengar oleh setiap suku bangsa, termasuk suku terasing. Amin. Amin. Oh, puji Tuhan. Kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk menyadarkan kita akan keperluan ini. Kita perlu Roh Kudus untuk menolong kita melakukannya, untuk memberi kita keberanian menyaksikan kasih Tuhan. Kita perlu Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Kita perlu Roh Kudus untuk melatih kita, mengajar kita untuk melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang harus kita lakukan. Katakanlah kepada Tuhan, aku memerlukan Roh-Mu, bukan hanya saat ini, bukan hanya hari ini, tetapi sepanjang hidupku. Katakanlah, aku haus kepadamu, ya Roh Kudus. Aku rindu Engkau Bapa memenuhi hidupku. Aku rindu Engkau mengurapiku sekarang. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus. Jamalah, ubahlah hidupku. Jamalah seluruh roh, jiwa dan tubuhku. Penuhilah aku.
urapilah aku ya Roh Kudus. Mari kita nyanyikan. Roh Kudus, aku haus padamu. Aku datang Bapa, membawa syukurku, mempersembahkan hidupku untuk kemuliaan-Mu. Aku rindu Bapa, Roh-Mu memenuhiku, mengurapiku sekarang, mengubahkan hidupku, menyadarkanku, menolongku, memimpinku, mengajarku untuk melakukan kehendak-Mu. Haleluya. Persembahkan hidupku bagi kemuliaan. Katakan, aku rindu Bapa, Roh-Mu. Ku rindu Bapa, Roh-Mu memenuhiku. Urapiku sekarang, mengubahkan hidupku. Katakan, curahkanlah Roh yang kudus. Curahkanlah Roh yang kudus. Menjamah seluruh roh jiwa tubuhku, penuhiku, urapiku, penuhiku, urapiku. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Katakan sekali lagi, aku datang ya Bapa, membawa syukurku. Ku datang Bapa, bawa syukurku. Persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Ku rindu Bapa, ku rindu Bapa, Roh-Mu memenuhiku. Ubahkan hidupku, mengubahkan hidup. Curahkanlah Roh yang kudus, curahkanlah Roh yang kudus, menjamah seluruh roh jiwa tubuhku, penuhiku, urapiku, penuhiku, urapiku. Ya Roh Kudus, ku haus pada. Katakan, curahkan Roh yang kudus. Curahkanlah Tuhan
Sayang, ubahkanlah roh tubuh dan jiwa kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Untuk jiwa tubuh, penuhi urapi kami Roh Kudus. Ikut urapiku ya Roh Kudus, ku haus padamu ya Roh Kudus, ku haus padamu ya Roh Kudus, ku haus ya Roh Kudus, kami haus padamu ya Roh Kudus, ku haus padamu. Haleluya. Curahkanlah roh-Mu atas kami ya Tuhan. Curahkanlah roh-Mu atas kami untuk menyadarkan kami senantiasa bahwa kami senantiasa memerlukan-Mu dalam kehidupan kami. Tanpa Engkau Tuhan hidup kami tidak berarti. Tanpa Engkau Tuhan hidup kami tidak bermakna. Tanpa Engkau Tuhan hidup kami sia-sia oh Tuhan. Roh Kudus, Engkaulah penolong kami. Kami adalah manusia yang lemah, sering jatuh ke dalam dosa ya Tuhan, sering tidak berdaya ya Tuhan. Kami sering putus asa, sering menyerah. Kami memerlukan Engkau Roh Kudus. Berikanlah kami kekuatan. Berilah kami kekuatan untuk ikut Engkau sepanjang hidup kami. Roh Kudus, pimpinlah perjalanan hidup kami dalam perjalanan yang panjang namun begitu singkat ya Tuhan. Kami perlu pimpinan-Mu setiap hari bahkan setiap saat supaya kami sampai kepada tujuan hidup kami ya Tuhan. Ajarlah kami Roh Kudus, pimpinlah kami Roh Kudus, latihlah kami Roh Kudus untuk menjadi saksi-Mu, pemberita Injil kesukaan-Mu, menjadi berkat bagi orang lain, membawa orang-orang tersesat kepadamu Tuhan, membawa setiap orang yang memerlukan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Curahkanlah Roh yang Kudus, menjamah seluruh roh jiwa tubuhku. Penuhiku, urapiku, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Roh Kudus, kami memerlukan. Roh Kudus, kami perlu Engkau untuk menyadarkan kami setiap saat dalam hidup kami, bahwa di luar hidup kami tidak berarti. Kami perlu pertolongan-Mu Roh Kudus, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan sepanjang hidup kami yang singkat ini ya Tuhan. Kami mau supaya hidup kami berguna, bermakna.
untuk keluarga kami, untuk lingkungan kami, untuk negara kami terutama, untuk kerajaan-Mu Tuhan. Kami memerlukan pimpinan-Mu Roh Kudus. Pimpin kami setiap hari, bahkan setiap saat. Supaya kami tidak berjalan pada jalan yang salah, tapi kami berjalan dalam jalan-jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami untuk melakukan firman-Mu, mempraktekkan firman-Mu yang mendatangkan kehidupan bagi kami, kekuatan bagi kami, berkat bagi kami, dan kehidupan yang kekal bagi kami. Haleluya, dimanapun jemaat-Mu beribadah di rumah, jamah mereka, lawat mereka, penuhi mereka. Dimanapun ada orang yang mendengar firman, jamah mereka Tuhan, sadarkan mereka bahwa mereka memerlukan Engkau. Biarlah mereka membuka hatinya untuk-Mu, untuk menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya selama masa pandemi corona ini, Tuhan tetap memimpin kami, menolong kami Bapa. Tuhan menjamah, menolong presiden kami, para menteri, gubernur, bupati, wali kota di seluruh Indonesia, untuk menyadarkan mereka semua supaya mereka bekerja untuk rakyat, untuk kebahagiaan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, supaya tidak ada seorang pun di antara mereka yang memerlukan, yang mementingkan dirinya sendiri, tapi menjadi pelayan bagi rakyat untuk kebahagiaan mereka, kebahagiaan seluruh rakyat yang mereka pimpin. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jika saudara sudah diberkati oleh Tuhan, maka berilah persembahanmu dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kita kumpulkan persembahan kita. Haleluya. Kita akan berikan persembahan kita bagi Tuhan. Mari satukan hati kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini Engkau sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus senantiasa memberikan kami kekuatan yang baru supaya kami sanggup untuk menghadapi hari-hari ke depannya. Karena Engkaulah yang Allah kami yang selalu memberikan kami kekuatan. Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita angkat lagu pujian kepada Tuhan di hadapan kemegahan-Mu. Haleluya. Terang
saudara, marilah kita semua bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kita. Haleluya, mari kita berdoa. Bila ada di antara saudara yang sakit, tunjukkan tanganmu kepada Tuhan. Bila ada di antara saudara yang sedang lemah, putus asa, angkat tanganmu kepada Tuhan, tunjukkan tanganmu kepada Tuhan. Jika engkau sedang hilang harapan, tunjukkan tanganmu kepada Tuhan. Jika engkau sedang ketakutan menghadapi wabah corona, angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan ada di sini, Tuhan ada di mana-mana untuk menjamah engkau. Bapa di surga, kami tahu Engkau adalah Allah yang maha kuasa, maha hadir di mana-mana. Walau umatmu sedang beribadah di rumah atau di mana saja ya Tuhan, yang sedang mendengarkan firman-Mu ini. Jika mereka sedang sakit, ulurkan tangan-Mu, sembuhkanlah dalam nama Yesus. Jika mereka sedang lemah, kuatkanlah hati mereka dalam nama Yesus. Jika mereka sedang jatuh, angkatlah mereka, pulihkanlah mereka dalam nama Yesus. Jika mereka sedang ketakutan karena wabah corona atau karena apapun, jamahlah mereka, sembuhkan, pulihkan, kuatkan dalam nama Yesus. Jika mereka sedang kekurangan, Tuhan Engkaulah sumber dari segala berkat, berkatilah mereka dalam nama Yesus. Pertolongan-Mu ajaib bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Haleluya, kami sungguh percaya Engkau mendengar doa kami, karena Engkau mengasihi kami dan kami percaya kepadamu dalam nama Yesus. Saudara-saudara dikasih Tuhan dimanapun berada, angkatlah kedua tanganmu, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Bapa kita di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kiranya Tuhan memberkati aku. Memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu memberkati aku dan melindungi aku daripada mara bahaya, sehingga ketakutan tidak menimpa. Katakan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku, mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita sekalian dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Tuhan, Roh tercurah.